Pemirsa, informasi pertama dari Sukabumi, pasca cuaca ekstrim melanda Sukabumi. Kelangkaan BBM terjadi di wilayah selatan Sukabumi. Warga terpaksa harus menghemat BBM untuk keperluan mobilitas. Sejumlah SPBU kehilangan pasokan disebabkan kendaraan pengangkut BBM tidak bisa melintas. Seperti inilah suasana di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi. Hampir dalam sepekan terakhir sepi konsumen dikarenakan tidak dapat pasokan BBM. Petugas SPBU Purabaya Acep mengaku hampir sepekan tidak menerima pasokan dan suplai BBM disebabkan jalur utama dari kota Sukabumi menuju wilayah Sukabumi tidak bisa dilintasi kendaraan. Lantaran sepanjang jalan mengalami retakan pergerakan tanah dan longsor serta banjir serta terjadinya pemadaman aliran listrik. Cara ini mungkin dikarenakan di sini pasokannya terhambat juga ya, mungkin pasokan itu beralih sementara ke SPBU yang paling terdekat. Jadi kalau di sini kan di Baros atau di Sagarantet, Surade ya. Sementara itu, seorang pengendara mengaku kesulitan mencari BBM di beberapa SPBU hingga eceran. Warga pun terpaksa harus menghemat BBM untuk keperluan tertentu sambil menunggu semuanya kembali normal. Di eceran ya kami biasanya alternatif ke eceran gitu. Tadi dari sana juga udah mulai kosong. Terus sekarang alternatifnya gimana Bang? Solusinya gimana Bang? Kurang tahu nih. Bingung ya? Kayaknya sih mudah-mudahan ada 1-2 lah stok gitu ya. Dilaporkan korban terdampak bencana sebanyak 744 kepala keluarga terdiri dari 1.749 jiwa, serta 909 rumah warga mengalami kerusakan berat dan juga ringan. Dari Sukabumi kita beralih ke informasi dari Bogor. Pemirsa, keluarga korban pertanyakan pengamanan kasus pencabulan yang menimpa Bunga nama samaran, 14 tahun, yang telah dilaporkannya ke kepolisian Polres Bogor pada bulan Agustus lalu, yang sampai saat ini pelaku pencabulan belum juga ditangkap. 3 bulan sudah penderitaan Bunga, 14 tahun, bukan nama sebenarnya, seorang pelajar SMP di Kecamatan Cilengsi yang menjadi korban pencabulan. Sejak kejadian yang menimpa dirinya, ia mengalami trauma berat dan tidak pernah keluar rumah. Hanya melakukan aktivitas di dalam rumah dan untuk keluar rumah pun takut hingga sekolahnya pun harus berhenti. Dibawa ke apartemen. Di apartemen diapain? Di apartemen dia cuma kayak awal-awalnya tuh cuma pegang tetek, cuma remes-remes gitu, kataku jangan ngapa-ngapain, kataku kan gitu. Nah terus kataku, lu kapan mau jajannya? Ntar dulu, kata dia gitu, ini soalnya lagi maghrib. Nah pas udah gitu, pas jam 6:30 kan diri ya akunya. Terus aku langsung megang HP lagi gara-gara ada yang chat aku, mama tuh, kataku ntar Mi lagi sama si AA-nya. Tiba-tiba pas udah gitu aku langsung ditidurin, dibuka celananya, ditarik, kata dia, jangan diapa-apain, kataku, aku gituin. Diam lu, kata dia gitu, terus langsung diperkosa. Sempat nolak nggak waktu itu? Sempat berontak kak? Menurut penjelasan ibu korban IM, kejadian yang menimpa putri kesayangannya tersebut terjadi di sebuah apartemen di daerah Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada bulan Agustus lalu dan telah dilaporkan ke unit PPA Polres Bogor. Namun sampai saat ini belum ada tindakan para pelaku berinisial RO yang kini masih bebas berkeliaran. Kepolisian. Sudah Pak, saya sudah lapor tanggal 31 Agustus saya lapor. Kejadian tanggal 25 Agustus. Sejauh ini proses sudah seperti apa Bu? Ya saya belum ada kejelasannya Pak, saya masih bertanya-tanya. Yang penyidik bilang udah begini, udah begitu. Belum ada hasilnya. Saya mau minta keadilan, saya mau kasus anak saya ini diusut tuntas sampai selesai. Selesainya seperti apa? Sampai pelakunya kena, ya mengalami trauma, disampar sama teman, ya nggak mau, yang ada dia nggak jauh sama orang tua, dia bilang takut. Itu selama 1 minggu Pak, trauma anak saya. Keluarga korban berharap adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian dan pelakunya segera ditangkap. Ya pemirsa, demikian informasi-informasi yang bisa kami sampaikan untuk Anda yang sudah dihimpun tim redaksi. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.